Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, kabar terbaru hari ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Abu Dhabi, Dubai untuk bertemu dengan Presiden MBZ Uni Emirat Arab. Dan di sana Pak Prabowo memperkenalkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih kepada Presiden MBZ. Dan sebagai oleh-oleh, Pak Prabowo malah mendapatkan sebuah medali Zayed dari Presiden MBZ. Wow, mantap juga Pak Prabowo ya. Sementara itu, pakar politik, mahasiswa, dan Rocky Gerung tantang Prabowo. Apa yang dimaksud dengan isi pidato yang mengatakan jangan ganggu kami bekerja, begitu ya. Tolong jelaskan, kata Rocky Gerung. Nah guys, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. My Vice President elected. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka temui Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Di Istana Al Sati, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di sela-sela pertemuan, Prabowo kenalkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. My Vice President elected. Keren, mantap juga ya Gibran ya. Oh iya. Oh, keren. Wih, mantap juga. Ini medalinya sepertinya kayak emas ini ya. Wow, mantap. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Artinya begini, siapapun yang jadi presiden di negara ini, gangguan itu ada kok, nggak bisa itu ditutupin mata. Siapa yang mengganggu adalah mereka yang kalah politik, mereka yang berada di luar kekuasaan, di mana resistensi yang sering mereka munculkan, seringkali kontraproduktif dengan keinginan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menerjemahkan semua visi misi. Itu faktual, nggak bisa dibantah. Nah, per hari ini saya yang menyatakan bahwa kenapa saya menyebut nama Ganjar, itu kan kecenderungan ya, bukan semua. Kecenderungan banyak orang menyebut nama Pak Ganjar. Pak Ganjar, ini dengar loh, ini pernyataan Pak Prabowo, PDIP dengerin, tapi jangan ganggu. Ada Anies Baswedan disebut, ada Muhaimin juga disebut. Sebagai pihak yang kalah, jangan nyinyir. Anggap ini pemilu sudah selesai, ini fakta politik, biarkan presiden dan wakil presiden terpilih. Lihat dulu nanti, kalau memang ada sesuatu yang kurang baik, tidak berpihak kepada rakyat, boleh ngomong. Kan itu yang saya sebutkan tadi, bahwa ini adalah memang dialamatkan kepada pihak-pihak yang kalah secara politik. Cuman cetak tebalnya ada Ganjar, ada PDIP, ada Anies. Tapi basis untuk semuanya. Betul, secara umum. Menurut Anda ada nggak nyambung tadi statementnya Bang Ciko bahwa kalau Bang ganggu Ciko, apa? Ada konsekuensinya nggak kalau kalau Bang Ciko ini kan pura-pura merasa tak disebut namanya. Tapi melihat pidato secara umum mengarahnya ke situ. Satu-satunya partai, elemen partai politik yang per hari ini yang kelihatan tidak mau berkoalisi cuman partainya Bang Ciko. Yang lain kan PKS masih PKS mau, tapi tidak didatangi. Itu kan problem tersendiri. Bukan masalah yang kedua begini. Kalau soal gangguan dari dalam, waktu zamannya SBY, saya ingat persis, PKS salah satu yang mengganggu juga itu. Waktu yang pada situ PKS. Dulu masih PKS. Sekarang udah keluar. Dulu ketika ada kenaikan BBM yang tidak pro rakyat, TDL yang tidak pro rakyat, PKS ini paling terdepan. Hakul yakin menolak itu kebijakan yang dibuat oleh SBY dan wakil presidennya, yang kita tahu juga PKS adalah dari dalam atas nama rakyat dan bangsa. Itu koalisi atau oposisi ya? Bukan, itu yang disebut dengan oposisi dari dalam. Lebih ngeri. Oposisi dari dalam, ya mantap. Ingin menghina presiden, gitu. Dan bagi saya gitu, saat rakyat kemudian bisa dipidana dengan kata-kata, apakah kemudian pejabat tidak boleh dipidana dengan kata-kata? Maka ini menjadi satu diskursus di dalam RKUHP kita. Kenapa kemudian hanya presiden yang diistimewakan, gitu.
Kalau misalnya kita melindungi kepala negara dengan pidana, bisa nggak sih kita melindungi rakyat dengan pidana juga? Iya, iya. Jadi presiden misalnya bisa dipidana saat misalnya menghina rakyat. Menghina rakyat itu dengan apa? Dengan membohongi rakyat. Membohongi rakyat itu dengan apa? Dengan tidak menjalankan janji-janji politiknya. Jadi ini adalah satu logika yang menurut saya jangan-jangan memang perlu ada kalau misalnya rakyat ingin dipidana saat ingin menghina presiden, gitu. Dan bagi saya gitu, saat rakyat kemudian bisa dipidana dengan kata-kata, apakah kemudian pejabat tidak boleh dipidana dengan kata-kata? Iya, iya. Maka Betul. ini menjadi satu diskursus di dalam RKUHP. Ya, kalau bisa dibikin Cobalah juga kalau undang-undangnya bisa untuk para memang pejabat. mengatur tentang rakyat, mau mempidana rakyat, pidanalah juga para pejabat. Betul. Aturlah juga tentang apa yang disampaikan oleh pejabat menjadi janji-janji politik. Dan memang sebenarnya tentang pasal-pasal penghinaan ini kan sudah dianulir gitu ya oleh putusan MK tahun 2006 maupun tahun 2007 tentang pasal 134 KUHP. Pasal-pasal yang memang menurut MK begitu tidak ada kepastian hukum dan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Waktu itu sudah diuji dan sudah diputuskan di MK bahwa pasal tersebut, pasal-pasal penghinaan ini melanggar atau tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kemudian kita ingin mengembalikan pasal yang sudah dianulir oleh MK? Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan besar. Kalau hari ini pemerintah kemudian menambahkan definisi tentang kepentingan umum, definisi tentang kritik, apakah itu cukup? Menurut saya tidak cukup. Pasal ini sudah harus dihapuskan agar kita terlepas dari watak-watak kolonial. Menurut saya seperti itu. Dan memang pasal-pasal ini kan sebenarnya di negara-negara kolonial itu sudah dihapuskan gitu. Misal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara gitu. Dan ini kan tidak dijelaskan juga ya dalam RKUHP, lembaga negara ini yang bisa melaporkan itu siapa? Misal DPR atau kepolisian. Siapa yang bisa melaporkan dari DPR dan kepolisian bahwa lembaganya dihina? Ibarat katanya kita sedang menghadapi cek kosong di RKUHP ini, gitu, bahwa tidak ada kemudian pengaturan tentang siapa yang berhak melaporkan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum. Gitu. Dan yang terakhir yang ingin disoroti juga selain pasal penghinaan, Bang, yaitu pasal tentang unjuk rasa. Pasal 256 yang memang sudah berkurang hukuman pidananya menjadi 6 bulan. Tapi kalau kita lihat lagi KUHP kolonial di pasal 510 itu pidananya hanya 2 minggu. Dan ini kan apakah kemudian kita ingin membelenggu unjuk rasa dengan ancaman pidana 6 bulan, dan itu tentu tidak semangat dan tidak sejalan dengan semangat reformasi kita yang telah dituangkan di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Itu sekiranya pasal-pasal yang masih menjadi polemik, kontroversi, dan kami sebagai mahasiswa menyuarakan pasal-pasal itu karena kami tahu masa depan kami akan terancam saat pasal-pasal ini disahkan. Supaya datang ke publik dan terangkan apa yang you maksud, apa yang Anda maksud dengan jangan ganggu kami itu. Emang kalau diganggu mau diapain? Kan itu datangnya kan. Kan kemarin menyatakan bahwa yang berada di luar pemerintahan itu jangan ganggu-ganggu pemerintahan rakyat. Jadi penonton yang baik begitu ya. Dan ini kemudian banyak mendapat respon termasuk dari Ganjar Pranowo yang dia mengingatkan justru gangguan itu bisa aja datang dari dalam pemerintahan, dan Mardhani Alisera dari PKS juga menyatakan justru itu bagian kewajiban dan untuk di pemerintah diawasi. Saya kira kita mesti pastikan satu hal, apa yang dimaksud gangguan itu oleh Pak Prabowo, apakah kritik itu bagian dari gangguan? Kalau kritik terhadap pemerintahan dan gangguan, kita mesti ganggu pemerintahan Pak Prabowo ya, Bung Rocky. Ya mulai sekarang aja kita minta klarifikasi atau sebut aja pernyataan ulang dari Prabowo, karena apapun yang diterangkan oleh teman-teman pendukung Prabowo, bahwa nggak itu maksudnya, iya, tapi harus ada official statement. Bahwa jangan nyatakan itu di publik seolah-olah dia nggak boleh diganggu. Yang nggak boleh diganggu cuma raja. Tuhan aja bisa diganggu dengan doa. Dan sebetulnya itu benar, betul. Itu intinya kenapa kita terus ingin berkontribusi pada perbaikan dengan mengganggu apa yang sedang diterangkan. Kenapa?
Karena pembangunan itu adalah duit rakyat, pajak rakyat, masih kita nggak boleh ganggu. Jadi kita ingatkan pada Pak Prabowo prinsip bahwa no representation without opposition, no taxation without representation. Jadi semua hal itu yang kita mau terangkan pada beliau sebagai orang yang belajar juga tentang ilmu-ilmu sosial atau tentang doktrin demokrasi, supaya datang ke publik dan terangkan apa yang you maksud, apa yang Anda maksud dengan jangan ganggu kami itu. Emang kalau diganggu mau diapain? Kan itu dasarnya kan. Justru politik adalah gangguan, ada kecerewetan, adalah upaya untuk menghasilkan dialektika. Jadi sekali lagi Pak Prabowo terangkan ulang apa yang dimaksud dengan jangan ganggu kami itu. Jangan diganggu oleh PDIP. Itu juga artinya sama dengan demokrasi, tidak boleh menghasilkan pikiran alternatif. Jadi bayangkan misalnya kalau semua hal yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu tidak boleh diganggu, lalu yang kontrol siapa itu? Rakyat. Rakyat mau kontrol lewat partai, mau kontrol lewat parlemen, mau kontrol lewat FNN, mau kontrol lewat segala macam TikTok. Jadi ini berbahaya kalau tidak diterangkan. Jadi demi keadilan berpikir, silakan Pak Prabowo datang ke pers dan terangkan apa yang Anda maksud dengan jangan diganggu. Iya. Wis, keren, mantap, betul. Tolong diterangkan apa yang jangan diganggu itu ya. Tuhan saja bisa diganggu dengan doa, kata Bung Rocky Gerung. Mantap, keren. Tapi guys, gimana tanggapannya soal Prabowo tadi ke Abu Dhabi dengan memperkenalkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih kepada Presiden Muhammad bin Zayed tadi ya di Uni Emirat Arab. Gimana tanggapannya? Sepertinya Pak Prabowo juga mendapatkan sebuah medali Zayed tadi kalau salah ya. Wow, luar biasa. Nah guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.